Deru mesin mobil yang dikendarai Windu, seorang arsitek muda berpenampilan kasual, membelah kebisingan kota sebelum akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah joglo tua. Bangunan itu tampak rapuh, terjepit di antara gudang-gudang modern yang angkuh menjulang. Wajah Windu menyiratkan beban berat. Tangannya menggenggam erat sebuah map berisi dokumen jual beli. Semakin dekat ia melangkah ke rumah itu, semakin senyap suara kota, seolah ditelan oleh aura kuno yang memancar dari dinding-dinding kayu. Di dalam ruang tamu yang remang dan berdebu, Mbah Sri, neneknya, duduk hening dalam keheningan. Seberkas cahaya matahari sore menembus celah jendela, menerangi partikel debu yang menari-nari di udara. Tanpa basa-basi, Windu langsung mengutarakan niatnya menjual rumah warisan itu. Namun, Mbah Sri menolak dengan kelembutan yang tak tergoyahkan. Alasannya sederhana, namun membingungkan. Nenek tidak boleh mengusir penghuni lain yang sudah lama di sini. Windu menghela napas. Frustrasi menjalari benaknya. Ia yakin neneknya sudah mulai pikun dan tidak lagi bisa diajak berpikir logis. Merasa tenggorokannya kering, Windu beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air. Dari sudut matanya, ia melihat Mbah Sri dengan khidmat meletakkan sepiring nasi lengkap dengan lauk di sebuah kursi kosong di sampingnya, lalu tersenyum lembut ke arah kursi itu. Rasa penasaran mengalahkan kejengkelannya. Untuk siapa itu, Mbah? Ceniannya? Jawaban Mbah Sri hanya berupa senyuman samar yang misterius. Tepat saat itu, telinga Windu menangkap suara langkah kaki yang sangat ringan dari arah loteng. Eya Menenggada. Jantungnya berdebar cemas. Windu memutuskan untuk menyusuri koridor gelap yang menuju ke bagian belakang rumah. Mencoba mengabaikan rasa takutnya. Matanya terpaku pada sebuah foto keluarga lawas yang tergantung di dinding. Sentuhan nostalgia yang hangat menyergapnya. Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung koridor menutup dengan sendirinya. Perlahan dan tanpa suara. Windu terperanjat. Sekilas memori masa kecilnya melintas. Ia berlarian di koridor yang sama. Tawa riangnya menggema, merasa aman dalam dekapan rumah ini. Frustrasi yang telah memuncak akhirnya meledak. Windu meraih sebuah palu yang tergeletak di sudut ruangan dan mulai membongkar salah satu papan kayu di dinding. Hanya kayu busuk, tidak ada apa-apa di sini, teriaknya seolah ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Namun, saat papan kayu itu retak dan pecah, semerbak aroma bunga melati yang sangat kuat menyembur keluar dari celah dinding. Aroma itu menghentikannya seketika. Sebuah ingatan lain muncul, gambaran kakeknya yang sedang memetik bunga melati di halaman belakang. Amarahnya runtuh, digantikan oleh keheranan dan penyesalan yang mendalam. Saat senja melarutkan siang dan azan maghrib berkumandang, Windu duduk bersimpuh di lantai. Mbah Sri menghampirinya, menyodorkan segelas teh hangat tanpa sepatah kata pun. Windu menerimanya dalam diam. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang kini terasa damai dan penuh makna. Pandangan Windu tertuju pada kursi kosong di seberang mereka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kehadiran yang tak kasat mata menempatinya. Ia akhirnya mengerti. Windu meninggalkan rumah itu tanpa selembar pun tanda tangan di dokumennya. Dari dalam mobil, ia memandang rumah joglo itu sekali lagi. Tatapannya bukan lagi berisi kekesalan, melainkan rasa hormat dan pemahaman yang baru. Rumah itu akan tetap berdiri di sana, kokoh bersama para penghuni rahasianya, menjaga bisikan tradisi di tengah gempuran modernitas.